Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawayna ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di akhirat mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Mohon maaf agak terlambat. Tidak masalah. Insyaallah kalau normal kita mulai jam 1:30. Normalnya kita mulai jam 1:30. Melanjutkan kajian kita sebelumnya kita sudah memberikan pengenalan tentang ilmu nahu dan ilmu saraf. Ilmu nahu dan ilmu saraf. Jadi kita sudah memberikan pengenalan simpel tentang ilmu nahu dan ilmu saraf. Apa contoh kemarin kita buat nasara. Kalau ilmu nahu tugasnya adalah mengetahui posisi setiap kata. Ada 3 kata, ini. Ada 3 kata. Nah, ilmu nahu tugasnya apa? Kita mengetahui baris akhir. Baris akhir kita tahu. Jadi contohnya ini fi'il madhi. Fi'il madhi hukumnya mansub maftuhul akhiri abadan. Fathah selalu akhir. Kemudian ini pelaku, ini perbuatan, ini pelaku. Kalau pelaku berarti marfu', ya. Orang yang melakukan marfu berarti tanda utamanya dhammah. Karena tidak ada alif lam maka kita kasih dhammatain. Ya, kalau ada alif lam jangan pakai dhammah, jangan pakai tanwin. Kalau tidak ada alif lam kasih tanwin. Rata-ratanya seperti itu. Nanti kita akan belajar juga isim alladzi la yansharif, tapi rata-rata kalau tidak ada alif lam ada tanwin. Kemudian mansuran. Ini korban. Ini perbuatan, ini pelaku, ini korbannya. Assalamualaikum. Perbuatan pelaku korban. Karena perbuatannya ini adalah fi'il madhi menunjukkan masa yang telah berlalu, maka dia fathah selalu. Selalu fathah. Daraba, anzala, kataba, kutiba. Nah, itu fi'il madhi. Ini pelaku pakai dhammah, pakai dhammah. Ini korban pakai fathah. Kalau baris sebelum akhir kita tahunya dari ilmu saraf. Baris sebelum akhir. Ini kita tahunya dari ilmu saraf, nasara. Ini nasirun. Dari mana kita tahu nasirun? Wazannya fa'il. Ini mansur. Maf'ul, mansur. Nah, apa contoh lain kemarin? Darasa al-mudarrisu ad-darsa fil madrasah. Nah, ini fi'il madhi sama seperti ini tadi. Kita kasih fathah, selalu fathah. Kemudian ini pelaku, kasih dhammah. Ini korban, kasih fathah. Fi ini huruf, artinya mana? Fi di dalam. Al-madrasah. Nah, ini sebagai keterangan tempat. Ini kata keterangan tempatnya, ini tempatnya. Kasih kasrah. Ya, baris-baris akhir kita tahunya dari ilmu nahu. Baris sebelum akhir kita tahunya dari saraf. Darrasa, mudarrisu, mufa'ilu, ad-darsa, fa'la, fil madrasah, maf'ala. Nah, walaupun begitu, dari 2 kata ini sebenarnya asal katanya cuma 1. Ini asal katanya apa? Nah, nih.
Nasara. Ini nasirun. Asal katanya nasara juga. Ini mansur nasara juga. Ini darrasa. Arti darrasa mengajar. Kalau nasara artinya menolong. Menolong. Nasirun artinya orang yang menolong. Mansur artinya ya orang yang ditolong. Darrasa artinya mengajarkan. Al-mudarrisu orang yang mengajarkan. Ad-darsa pelajaran. Fi di madrasah tempat belajar. Nah, jadi dari contoh ini barangkali kita sudah bisa meraba-raba sedikit bahwasanya walaupun asal katanya satu, tapi ketika kita belajar ilmu sharaf kita bisa ubah dia menjadi kata-kata apapun. Sujud, kita taunya sujud ya. Kita taunya sujud. Orang yang sujud samakan dengan ini. Sajidun. Sajidun. Ya, tempat sujud samakan dengan ini. Masjid atau masjid. Ya. Duduk. Ya, tempat duduk majlis. Tempat duduk majlis. Orang yang duduk ya, samakan dengan ini. Nasirun jalisun. Ya. Ada lagi kataba. Apa? Kataba. Apa arti kataba? Menulis. Kataba menulis. Kutiba dituliskan atau diwajibkan. Kataba menulis. Orang yang menulis coba. Katibun. Ya. Katibun. Sesuatu yang ditulis. Ya, ini kan nasara. Berarti tinggal tambah mim di awal, kemudian tambah waw. Berarti jadi apa? Maktub. Ya, sebagaimana yang termaktub kan sering kita dengar. Sebagaimana yang termaktub di sini itu asalnya dari bahasa Arab. Asal katanya dari kataba juga. Tempat menulis. Nah, meja ya. Meja jadinya. Tempat menulis. Apa tempat menulis? Maktab. Membuka apa? Membuka. Fataha. Fataha. Orang yang membuka. Fatih. Fatih. Sesuatu yang terbuka. Maftuh. Alat pembuka ada miftah namanya. Miftah, kunci. Ya. Jadi itu contoh saja bahwasanya kalau kita belajar shorof dari satu kata kita bisa dapat kata-kata lain. Dari satu kata kita bisa ubah dia menjadi kata-kata lain. Nah itu gunanya amsilah tasrifiyah yang kita beli itu. Dan memang awal-awalnya kita menghafal. Yang kita hafal itu apa? Yang kita hafal pertama adalah pola saja. Yang kita hafal pertama adalah pola. Mengingat, apa artinya mengingat? Zikir ya. Zikir. Orang yang mengingat. Zakir. Nasir. Sajid. Kalau orang mengingat. Zakir. Kalau orang yang mengingatkan. Mudaikuah. Tambah tasdid di situ. Ya. Orang yang belajar daris. Kalau orang yang mengajarkan. Kalau orang yang mengingat, zakir. Orang yang mengingatkan, mudzakir. Jadi istilahnya satu kata saja kita dapatkan, bisa tabang-tabang kama-kama. Itu gunanya ilmu shorof. Jadi malah kita dapat pola. Sampai sekira-kira kita dapat polanya, mudah-mudahan kuat dulu. Sebab ilmu nahu ini barangkali sama dengan ilmu belajar bawa mobil. Ada ilmu yang mengajarkan kita dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau ilmu nahu ini dari tidak bisa menjadi bisa. Karena namanya ilmu alat. Namanya ilmu alat. Ilmu alat itu ya mengajarkan keterampilan, kepandaian, bukan sekedar ilmu pengetahuan saja. Tidak pandai tadi menemukan pola, sekarang jadi pandai. Itu gunanya ilmu saraf ya. Ilmu nahu dan juga ilmu saraf. Orang kalau misalkan baru pandai bawa mobil, apa yang dia lakukan? Tiuk sabanta ingin bawa oto saja. Orang kalau baru pandai berenang, nak berenang saja. Kalau baru pandai basile, ingin menyipak orang saja. Ya, barangkali ilmu nahu saraf juga seperti itu. Kalau sudah dapat polanya sekali, ya sudah. Dan jangan nanti kita minder ya. Jangan batas-batasi kemampuan diri. Jangan batas-batasi kemampuan diri. Ada Syekh Khalid Al-Azhari, pengarang kitab Tuhfah Saniyah. Itu beliau awalnya adalah tukang lampu di Masjid Al-Azhar. Jadi di Masjid Al-Azhar itu biasanya lampu dulu ketika belum ada listrik dibuat dari kaca terbalik seperti mangkok. Kaca seperti mangkok terbalik.
ada besi di dalam yang untuk menahan sumbu, kemudian minyaknya pakai minyak zaitun. Jadi Syekh Khalid Al-Azhari ini ketika muda sudah sampai 35 umurnya. Ya, 30-an umurnya ketika itu. Kerja beliau adalah tukang isi minyak itu. Tukang isi minyak, tukang ganti sumbu, waqad bahasa Arabnya waqad. Jadi suatu ketika beliau sedang mengganti lampu pas di atas orang sedang belajar di bawah. Jatuh sumbu wabunya itu tadi ke kitab orang yang sedang belajar di bawah, pacarwinya, ya baswawanya, marah dia. Bodoh. Kalau kamu belajar tahu kamu kalau ini begitu berharga. Tersinggung siapa? Syekh Khalid Azhari ini. Rendah betul saya. Gara-gara motivasi terbalik tadi. Kan motivasi itu ada dua ya, ada motivasi yang positif. Motivasi positif itu apa katanya? Kamu bisa, kamu bisa. Tapi kalau motivasi negatif, malah kepandai ya. Tidak kemungkin ya pandai. Ketika dibilang seperti itu, bangkit semangat Syekh Khalid Al-Azhari sehingga kemudian beliau belajar. Jadi beliau di Masjid Al-Azhar tidak sekedar nukar-nukar minyak aja lagi, bukan sekedar nukar-nukar sumbu, tapi beliau juga belajar. Akhirnya beliau pun jadi pengajar di situ. Dan kalau jadi pengajar di Masjid Al-Azhar itu berat perjuangannya, mesti diuji, di sidang. Kalau sekarang kita di sidang 3 orang dosen yang menyidang kita. Kalau di Masjid Al-Azhar dulu 12 yang menyidang. Nah, baru bisa ngajar. Bisa beliau bisa. Ya, padahal beliau sudah belajarnya sudah terlambat lah ketika itu ya. 35. Ada yang 35 tahun di sini? Sampai 7. Nah, sampai 7. Ya. Paling senior. Paling senior. Betul ya. Enggak ada, Pak. Nah, itu contoh saja ya. Nasara Nasirun Mansur. Apa lagi? Coba kita tes saja ya. Ada dalam bahasa Arab daraba. Arti daraba? Memukul. Daraba artinya memukul. Kalau orang yang memukul, samakan konsepnya seperti ini ya, polanya. Ini nasara nasirun. Kalau daraba, daribun. Kemudian yang dipukul, madrub. Madrub. Tambah mim di awal. Kan daraba, tambah mim di awal. Ini kan daraba, tetap daraba juga. Daraba. Ini kan tambah alif saja. Tambah aja alif. Daribun. Ini sama. Ba. Apa tambah mim di awal? Tambah waw di sini. Berarti jadi madruban. Itu aja. Ya, sajadah bisa. Kataba bisa. Kataba katibun maktuban. Kataba katibun maktuban. Alih. Yang simpel-simpel. Talaba, talibu, matluban. Talaba, talibun, matluban. Kemudian kemarin kita juga sudah masuk ke dalam pembahasan komposisi kalimat dalam bahasa Arab ya. Komposisi kalimat dalam bahasa Arab ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim, fi'il. Boleh dipoto, Pak. Tapi yang boleh rekomendasikan catat manual. Apa gunanya catat manual? Melunak-lunakkan tangan. Melunak-lunakkan tangan. Tapi dipoto ancak jo. Kau ditulis boleh. Dalam bahasa Arab ada isim. Kalimat dalam bahasa Arab kalam ya. Kalam ini kalimat. Nanti kita bahas pengertian kalam ini apa. Yang penting kalam itu adalah kalimat. Dan kalimat dalam bahasa Arab itu komposisinya 3. Bisa isim. Bisa fi'il. Bisa huruf. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Apa itu isim? Kata yang menunjukkan makna. Kata yang menunjukkan makna yang tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Pak Datuk contoh dalam bahasa Indonesia. Pak Datuk kapan Pak Datuk? Tidak ada kapannya. Ya Pak Datuk ya Pak Datuk. Memukul. Itu bisa. Kapan memukulnya?
Petang, kini, atau ka. Ya, bisa jadi masa lalu, bisa jadi masa sekarang, bisa jadi masa depan. Itu perbuatan tuh. Ya, karena perbuatan itu ada selesainya. Gitulah kira-kira ya. Tapi kalau isim, ya konstan. Isim, ini rumah, ya sudah rumah. Kenapa rumah? Rumahnya bagus, kapan bagusnya? Bisa jadi itu. Kapan bagusnya? Rumah ya rumah. Itu fi'il. Kalau fi'il ada keterangan waktunya. Menunjukkan makna ada keterangan waktunya. Kalau huruf, ini tidak punya makna kecuali disandingkan dengan yang lain. Apa arti di dalam? Apa arti di dalam, Ustaz? Banyak. Kalau di dalam rumah, boleh di bagian dalam rumah. Kalau di dalam hati, nah kan beda loh itu. Kan beda ya nak. Di atas bupati, di atas Pak Camat. Artinya tuh. Bisa jadi nyoba cakak, enggak tahu. Bupati di atas Pak Camat, mahasiswa di bawah presiden. Bisa jadi apa artinya tuh? Tergantung yang setelahnya. Jadi huruf itu enggak punya makna sendiri dia. Ya, harus ada setelahnya. Harus ada setelahnya baru dia memiliki makna. Nah, mulai dari isim nama ya, mau nama orang, mau nama sifat, mau nama kelompok, mau nama kota, mau nama perbuatan pun seperti itu. Ya, memukul apa perbuatannya tadi? Memukul? Daraba. Kalau isimnya? Darbun. Pukulan. Puasa, shoma. Shoma asumu. Namanya? Saum. Sini saum. Usolli, saya salat. Itu perbuatan. Usolli, saya salat. Kapan saya salat? Sekarang usolli. Nama perbuatannya apa? Salat. Contohnya seperti itu. Ini ada keterangan waktunya, sedangkan ini tidak. Walaupun sama-sama salat ya. Ini salat, ini salat. Ini salat apa tadi? Usolli. Ini salat betul, salah. Ya berarti salat, ya salat saja. Kapan salatnya? Terserah, pokoknya salat. Tapi kalau usolli atau shollai itu saya sudah salat. Usolli saya bisa jadi sedang salat atau saya akan salat. Di sini perginya. Ya, isim ya buat saja dengan kata-kata sendiri dulu, menunjukkan pada makna tanpa ada kaitan waktu. Bisa jadi menunjukkan nama orang, nama tempat, nama kota, nama kelompok, nama sifat, pokoknya nama. Kalau ini perbuatan. Ini perbuatan. Dan perbuatan itu selalu ada muqtarinun bizaman. Ya. Berbarengan dengan waktu. Kalau huruf tidak punya makna kecuali dia bergandeng dengan yang lain. Bergandeng dengan yang lain. Ya, buat dulu pengertiannya. Pakai bahasa sendiri aja dulu. Nanti kita baru pakai bahasa kitab. Baru kita pakai bahasa kitab. Nah, bagaimana cara kita mengetahui isim dalam sebuah kalimat? Isim. Al-khafdu. Khafdu. Apa khafdu itu? Tanda utama khafat adalah kasrah. Kasrah. Ada kasrah di akhirnya. Itu biasanya isim. Dan at-tanwin. Tanwin itu apa saja? Bisa jadi dhammah 2, fathah 2, kasrah 2. Al. Ya. Apa contoh al? Al-Quran. Al-Quran, Al-Mu'min, An-Nabi, Al-Kitab, An-Nas. Namun suri rata-rata pakai al sadonya. Dan apa lagi? Huruf khafat. Huruf al-khaf. Ini huruf khafat. Min, ila, an, ala, fi. Ruba, ba, kaf, lam. Kalau ada yang seperti ini, berarti itu isim. Apa contoh khafat? Lillahi, wal asri. Wal asri. Asri, kan pakai kasrah. Tuh, berarti itu isim. Al asri. Maliki, yaumiddin. Maliki berarti isim. Tuh. Nama. Tuh. Raja. Pemilik. Tanwin, apa contohnya? Kitabun. Yang paling umum dipakai apa?
Bacaan solat yang pakai tanwin apa? Kabirah. Ya. Kabiran. Apa? Kabirau walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asilan. Itu pakai tanwin semua. Itu isim. Al paling banyak ayat surat dalam Al-Qur'an rata-rata pakai al. Huruf khafat, nah inilah dia nih. Bi, rubba, fi, tambah huruf qasam, wallahi, tallahi, billahi, rubba, bi, ka, laisa kamitslihi syai'un, ka, mithli. Itu cara kita mengetahui isim. Kalau tidak ada tanda-tanda seperti itu bagaimana caranya? Ya, caranya kita bisa istilahnya mencoba memasuk-masukkan. Qabuluhu al-alamat. Ya, dia bisa masuk. Tapi nanti kita akan lebih jelas ketika kita praktekkan. Ilmu nahu ini kenapa disebut ilmu nahu? Contoh. Ya, disebut ilmu nahu karena contoh. Jadi banyak contohnya, dengan banyak belajar dengan contoh maka kita bisa tahu, kita bisa paham. Kemudian fi'il. Tanda fi'il apa? Qad. Ada qad sebelumnya maka itu adalah fi'il. Apa contohnya? Qad qamatis shalah. Qad qamat. Berarti qamat fi'il. Qad aflahal mu'minun. Aflaha fi'il. Karena sebelumnya ada qad. Dan apa lagi? Sa dan saufa. Sa dan saufa artinya sama-sama akan ya. Sa dan saufa artinya sama-sama akan. Kalla saya'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Berarti ta'lamun itu fi'il. Karena sebelumnya ada sa. Ya. Saya akan menulis. Sa'aktubu. Saya akan sholat. Sholat apa tadi bahasa Arabnya? Usalli. Kan niat. Usalli fardha subhi. Nah. Kalau akan sholat, tambah saja sa di depan. Jadinya sa'usalli. Sa'usalli. Ya. Saufa akan juga, tapi akannya agak jauh. Ya, akannya agak jauh. Kalau sa itu sa segera. Akannya akan segera. Kalau saufa ini akan orang-orang malis. Ya. Ya. Kamu nikah enggak? Yo, saufa atazawwaj. Saya akan menikah. Dia orang yang suka menunda-nunda perbuatan, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan mutasawwif. Bukan enggak pakai shad ya, tapi pakai sin. Ya, kalau tasawuf menyucikan jiwa, kalau tasawuf nunda-nunda. Nunda-nunda. Jadi plesetan kata juga dipakai oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mutasawwif. Siapa itu mutasawwif? Orang-orang yang menunda-nunda kebaikan. Nantilah kalau lah tua awak tobat. Kalau lah gaib lah nanti. Itu saufa. Saufa atub. Saya akan taubat. Tapi taubatnya bagaimana? Saufa. Kemudian apa lagi? Ta'nis sakinah. Ta di belakang. Dibuat di sini gini aja ya. Ta-nya mati. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ada ta mati di belakang seperti itu, maka itu berarti fi'il. Qad qamatis shalah. Aslinya qad qamat as-shalah. Qad qamat as-shalah. Itu juga ta ta'nis, ta mati di akhir. Ya, ta mati di akhir. Kalau huruf, tidak ada tanda spesifik. Tidak masuk ikonnya, tidak bisa masuk ini, tidak bisa masuk ini, maka berarti itu huruf. Huruf ini contohnya an, ila, an, ala. Bisa dimasuki al di sini. Al-ala. Ada Ustaz. Fi bisa dimasuki al Ustaz. Apa jadinya alfi? Itu tidak alif lam dia. Ya. Itu memang namanya tu alfi. Ya. Al-ka tidak bisa. Tidak bisa. Al-ila tidak bisa. Ya, pokoknya tidak cocok masuk kata-kata ini ke dalam sebuah kata, berarti itu huruf biasanya. Berarti itu huruf. Tidak bisa masuk ke itu huruf. Sudah catat? Awak masuk contoh lek. Kemarin sebenarnya ada PR ya.
Ya, kita praktekkan PR itu. Kelas? Sudah? Siap, Pak. Siap, Pak. Izin foto. Jadi boleh dipoto. Sudah? Tadi Bu. Nanti kirim saja ke grup deh, Pak. Iya. Pecah resolusinya kalau dikirim ke WA. Filenya bisa aja ya. Dokumen. Iya, nanti kita kirimkan. Semua anggota mau jadikan admin nanti ya. Ya, jadi berbagi nomor saja nanti masuk ke grup. Sudah? Kemarin kita kasih PR menganalisis isim, fi'il, dan huruf dari doa iftitah. Isim, fi'il, dan huruf dari doa iftitah. Tapi sebelum itu tes dulu ya, yang lahado di muku aja lah. Nah ini B apa nih? Huruf. B huruf. Ismi. Isim. Apa tandanya? Kasrah. Khafat. Allahi. Apa nih? Apa tanda isimnya? Kasrah. Apa lagi? Alif lam. Ya enggak? Ada al, ada kasrah. Khafat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani. Apa tandanya? Lam dan sama ya, khafat. Khafat. Kemudian Ar-Rahim. Sama ya, alif lam dan khafat. Lei takaja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lei tabayang ke isim, fi'il, dan huruf nih. Bisa ya? Ke alif lam, celek-celek saja ada alif lam berarti isim. Ya, ada alif lam berarti isim. Ya. Taraja-raja. Kelas? Ini sudah catat. Nanti kita akan ketemu lagi sebenarnya di dalam kitab, tapi untuk sekarang sekedar pengenalan ringkas. Kita belum masuk kitab ya, Masuk kitab nanti kaget. Nah, yang pertama doa iftitah itu apa? Allahu Akbar kabira. Terus alhamdulillahi wa subhanallahi bukratau wa asila. Kenapa kita jadikan ini sebagai objek kemarin? Karena memang tujuan utama kita belajar nahwu saraf ya, paling tidak kita mengetahui makna ibadah yang kita baca. Makna bacaan solat kita minimal. Kalau misalkan kita nanti bisa baca kitab kuning, maka itu lebih baik lagi. Tapi untuk praktek awal ya inilah kira-kira. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Silakan buat kolom 3 di catatan masing-masing ya. Yang sudah buat PR berarti aman. Tinggal preso saja lah. Silakan buat 3 kolom di catatan masing-masing, 3 kolom. Apa dibuat? Ini isim. Ini fi'il. Ini huruf. Nanti pindahkan ini ke dalam kotak nih. Ini isim nih. Kenapa isim? Oh Allahu karena ada alif lam. Ya, karena ada alif lam. Lanjut. Kalau di musaji enggak bisa, Wak. Suruh catat-catat enggak bisa.
Kalau sekarang mesti ya catat. Buat 3 kolom isim, fi'il, dan huruf. Isim. Labe dasutan dari siko kan? Langsung dari kabirau saja enggak? Langsung dari wajah tuh babe enggak? Hah? Dari Allah Akbar. Nah, oke. Lah. Yang sudah ada PR petang. Dapul, aduh baik dapul. Siap. Ganti-gantian ya. Allah dulu. Sudah buat kolom salin saja nanti, Pak. Yalah. CD lah ya. Lah, CD lah dulu CD. Allah apa CD? Apa tanda isimnya? Alif lam sip. Dah Sultan Akbar. Apa tanda isimnya? Ini yang agak rumit ya, yang tidak ada tanda isimnya. Bagaimana caranya kemarin? Bisa dimasuki tanda isim. Walaupun tidak ada tanda isimnya, tapi bisa dimasuki tanda isim, berarti isim tuh. Coba dimasuki bi, bisa enggak? Bi akbar, bisa. Bisa dimasuki al, bisa al akbar. Ya, jadi kalau misalkan kita ragu apakah ini isim, fi'il atau huruf dan tidak ada tandanya, gimana caranya? Dianggap, coba dimasuk-masukkan saja. Bisa dimasuki qad enggak? Qad akbaru. Qad akbaru. Ya. Kecuali fi'il ya, akbar saya membesar bisa aja ya. Qad artinya apa qad? Sungguh ya. Bisa sungguh, bisa kadang-kadang. Bisa juga bisa jadi. Qad. Isim. Akbar isim. Tanda isimnya bisa dimasuki. Bukan alif lam ya, tapi bisa dimasuki alif lam. Bisa dimasuki huruf jar. Bisa dimasuki min, bisa dimasuki bi, bisa dimasuki ka. Dapul. Kabiran apa dapul? Apa tanda isimnya dapul? Itu tanwin. Kabiran. Apa tanda isimnya? Tanwin. Salin. Salin ke kolom. Salin ke kolom. Kabiran. Sudah. Abid, bisa Abid? Wah, kira-kira apa tuh wah? Kenapa huruf? Tidak bisa dimasuki yang lain ya. Tidak bisa dimasuki qad, tidak bisa dimasuki huruf jar, tidak bisa dimasuki alif lam. Wah. Sudah wah berarti masukkan ke tabel huruf. Masukkan ke tabel huruf. Wah. Alhamdu. Sim, apa tandanya? Ada, masukkan. Masukkan. Alhamdu. Lillahi. Lillahi ini dua kata ya. Lillahi ini dua kata. Satu, li. Untuk. Li. Satu, Allah.
maka dia menjadi lillahi. Li-nya huruf. Baik, jangan lupa li. Li huruf. Li, buat saja li di kolom huruf. Li. Di kolom isim dibuat Allah. Apa tandanya? Tanda isimnya? Huruf jar. Li. Sebelumnya ada li. Juga ada khafat. Huruf khafat. Kasiran. Isim. Apa tanda isimnya? Tanwin. Tanwin. Kasiran. Nah, silakan catat. Ya. Awal-awal catat kayak dokter, nak masalah. Nak masalah. Kita beda mazhab dengan orang Mesir. Kalau orang Indonesia mulai belajar bahasa Arab, catatnya pakai khat ini. Kalau orang Mesir mulai belajar bahasa Arab, khatnya khat rik'ah. Jadi capek. Jadi subhanallah, misalkan kalau kita akan buat subhanallah. Kan panjang tuh, subhanallah, enak. Kalau orang Mesir, dah itu saja. Subhanallah. Ya, simple. Jadi sin yang banyak kecil saja. Subhana. Wah dulu, wah. Wah huruf ya, jelas ya, subhana. Apa tanda fi'ilnya? Sa di awal harus sa ya, enggak boleh jadi su ya. Ini su. Sa di awal harus sa, enggak boleh si, enggak boleh. Ini su berarti isim ya. Bisa dimasuki alif lam. As-subhan. As-subhan. Ya. Kan sama seperti Utsman ya, pada tu. Utsman ya enggak? Kan sama bantuannya. Utsman, subhan. Ya, Utsman itu apa tuh? Isim. Nah, ya, kalau dia isim dah. Kalau adonan sama-sama isim tuh. Akbar sama dengan Ahmad. Sama dengan afdal. Ya enggak? Ahmad, akbar, afdal. Kan sama tuh. Dah isim. Kalau kita sudah tahu salah satunya isim, yang lain disamakan saja, dikiaskan saja. Subhan, Utsman. Allahi. Apa tanda isimnya? Alif lam dan khafat. Ya, khafat. Bukratan. Apa tandanya? Tanwin. Wa huruf. Asilan. Apa tandanya? Catat. Ya. Malaki tabiaso. Nah, doang fi'il sih kau berarti. Ya, jadi fi'il jangan merasa ya. Kalau untuk kemuliaan Allah banyak pakai isim ya daripada fi'il ya. Untuk kemuliaan Allah banyak pakai isim daripada fi'il. Karena kemuliaan Allah itu tidak terikat waktu. Kita tadi katakan fi'il itu terikat dengan bisa jadi masa sekarang, masa depan. Kadang-kadang kita hafal doanya tapi tidak pandai menuliskan. Tidak masalah. Tidak masalah. Tapi paling tidak kan sambil belajar nahu kita jadi tahu ya, tulisan bacaan solat kita tahu. Ada yang di sini doa iftitahnya Allahumma ba'id? Ada? Nanti kita tes Allahumma ba'id setelah ini. Kita tes dua-duanya. Sudah? Hapus ya.
Nah, ini banyak fiilnya nih ya, perhatikan. Ah. Wajah tu wajhia. Tidak usah disalin ini ya, langsung saja masukkan ke kolom ya. Langsung saya masukkan ke kolom. Wajah tu wajhia lilladzi fatar samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Lah, wajah tu dulu. Ini dua kata nih ya. Pertama, wajah, satu lagi tu. Satu wajah, satu tu. Lah, wajah. Apa tanda fi'ilnya? Bisa dimasuki qad. Bisa dimasuki qad. Qad wajah tu. Ya, ada satu rahasia. Kenapa saya tahu ini fi'il? Karena artinya saya menghadapkan. Menghadapkan itu kan perbuatan adalah fi'il. Ya, kadang-kadang kita tahunya dari terjemahannya saja. Tapi kalau ingin pakai textbook, berarti tandanya apa? Bisa dimasuki qad, bisa dimasuki sa, bisa dimasuki ta taknis. Kalau masuk ta taknis gimana jadinya? Wajahat. Wajahat. Kalau tu isim berarti. Saya, isim. Saya tuh banyak ya, bisa ana, bisa ya. Ya di akhir. Mobil saya, apa? Kitab saya. Kitabi, ayah saya. Abi, ibu saya. Ah, ya kan ada ya di belakang. Ya di belakang itu artinya apa? Saya, berarti saya tuh isim. Ya, isim tuh. Lah buat ya di kolom fi'il buat wajah. Tu dibuat di isim. Ya. Nah, ini walaupun nyambung tapi dia dua kata. Walaupun nyambung tapi dia dua kata. Apa contohnya dua kata tapi tersusun dalam satu dalam bahasa Indonesia? Dia aslinya dua kata tapi jadi satu apa dalam bahasa Indonesia? Ah, lapik bugi. Masakit. Contohnya itulah. Tapi kalau dalam bahasa Arab kan tulisannya tegak bersambung. Bersambung sadonya. Jadi kita mengira ini dua kata. Tapi sebenarnya dia sebenarnya dua kata walaupun tampaknya satu. Ada wajah, ada tu. Terus wajhi. Ini isim. Apa tandanya? Bisa dimasuki tanwin. Coba hilangkan ya-nya. Coba kasih tanwin. Wajhun, wajhan, wajhin. Wajah. Bisa dimasuki juga alif, lam. Apa jadinya? Al-wajhu. Ya. Al-wajhi, al-wajha. Terserah. Ya, isim juga. Karena artinya jelas. Artinya apa tadi? Saya. Ya, artinya saya. Buat wajah, ya. Lilladzi. Li huruf. Alladzi. Sim. Apa tanda isimnya? Ya huruf. Apa tandanya? Huruf jar. Ada li di sini. Ini li. Ya kan? Lil mu'minin. Li rasulillah. Li di awal. Li di awal tuh huruf apa tuh? Huruf khafat. Ada li. Udah. Lilladzi. Li. Alladzi. Alladzi berarti isim. Apa tanda isimnya? Li. Ya. Alif lam juga. Banyak tandanya.
Alif lam. Khafat juga, tapi khafatnya enggak nampak. Li itu huruf. Li itu huruf khafat. Dah, fatara. Apa tanda fi'ilnya? Bisa dimasuki qad. Bisa juga dimasuki ta mati. Ya, coba baca jadinya sini. Masuk kita. Fatara masuk kita gimana jadinya? Ha, fatarat. Fatarat. Samawati. Apa tandanya? Wah. Al-arda. Apa tandanya? Alif lam. Hanifan. Apa tandanya? Tanwin. Musliman. Apa tandanya? Wa. Huruf ma. Kok hati-hati nanti kecoh. Ma ni isim nih. Apa tandanya? Bisa dimasuki bi. Coba. Bima. Ya. Bima. Mimma. Mimma razaqnakum. Jadi memang secara tampilan nih huruf nih. Secara tampilannya huruf, tapi dia adalah apa tanda isimnya? Bisa dimasuki huruf. Ya, dimasuki alif lam enggak bisa Ustaz. Iya, memang enggak bisa dimasuki alif lam. Tapi dia bisa dimasuki huruf. Ma. Iya ya. Itu huruf ma. Ini berarti hurufnya. Ini huruf yang di sini. Karena ya dari artinya kita tahu. Ini artinya apa? Tidak. Ya, ini ma nafi. Kalau ma nafi itu huruf. Kalau ma artinya apa? Baru, mausul baru isim. Isim mausul. Jadi ma taruh di kolom huruf. Iya ya. Dari artinya kita tahu ya. Ma. Nah, konan agak tricky ya sih. Ana. Apa tanda isimnya? Ya, tanda isimnya apa? Bisa dimasuki? Apa? Bi, coba. Nggak bisa bi, ana. Kalau pakai bi, berubah dia jadi ya. Bi. Bi. Ya, ya bisa. Dia bisa dimasuki huruf jar. Tapi ketika dia dimasuki huruf jar, maka dia berubah bentuk. Sama dengan anta. Apa arti anta? Saya mengatakan kepada anta. Apa artinya? Dari anta berubah jadi ka. Ka. Iyaka. Ya, iyaka. Ka itu juga isim. Buku kamu. Kitabu Tuhan kamu. Patanya dalam kubur nanti. Man rabbuka. Aslinya apa? Man rabbun anta. Kan gitu ya. Kan kalau orang pada Jawa Suara kan begitu ya enggak? Haza kitab ana. Haza kitab ana, ini kitab saya. Haza abun ana. Ini bapak saya. Tapi kalau orang sudah belajar nanti ada ya. Jadi ana berubah jadi ya. Kalau bapak saya abi, kalau bapak kamu abuka. Bapak dia abuhu. Kehu ya. Kita abuhu. Kitab dia. Pena apa besarannya pena? Qalamun. Kalau pena saya qalami. Kasih aja ya belakang. Ya, kalau pena dia qalamuhu. Pena kamu qalamuka. Terus min huruf. Jelas huruf ya. Al-musyrikin sim. Apa tanda isimnya? Alif lam dan huruf khafat. Khafat juga. 3 tanda isimnya. Lanjut. Nih. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Tambah dengan huruf qasam 3. Ya, sengaja enggak dihapus. Nih. Masuk kamera tadi, Pak? Lagi masuk kamera. Catat nanti. Kita catat selanjutnya ya.
Lah, kau cari surang lah. Tadi ditolong ya. Coba satu kalimat ini cari sendiri. La itu apa kira-kira la? Huruf. La kan bisa dimasuki bi. Ya. Ya, bila tahawuli. Kenapa bisa dimasuki bi? Itu nanti ada takwilnya tuh. Di takwil. Bila itu huruf ya. Itu huruf. Sudah, sini? Yo. Engkau. Oh iya ya, kalau jadi PR pertama. Lah sudah, Ustaz? Iya. Lah sudah, Dip, Abid. Bisa berarti? Dah, yang ini kita bahas minggu depan ya. Jadi PR bagi yang belum. Ada aja PR-nya. Insyaallah nanti tolong ingatkan ya. Setiap hari kita tambah 10 kosakata ya. Setiap hari kita tambah 10 kosakata. Jadi setiap dalam satu minggu kita sudah dapat 70. Satu tahun 3.650. Hapus. Ini pengenalan awal saja dulu ya. Sekarang tolong buat tangan di catatan. Buat apa? Tangan. Tangannya baik saja jempol sadonya. Ya, dhamir dan semuanya. Kalau di kitab ini agak di ujung dipelajari, tapi kita maunya di awal saja. Dibuat agak gadang sedikit. Ya, buat agak besar sedikit biar muat nulis. Iya, ini nulis huwa hu. Perhatikan ya nulisnya. Buat segitiga. Buat segitiga garis bawah, buat segitiga garis bawah. Tuh. Ada pula orang buatnya bulik ketik, buatnya bulik siko. Lagi garis. Kita cari karajo tuh ya. Nih, buat segitiga. Baru dibuat bulat. Kalau H di tengah, dibawa ke bawah.
Bawa ke bawah, tarik ke atas. Bawa ke bawah, tarik ke atas. Ada pula orang buat. Ya, bully aja sebenarnya, tapi kalau kita buat sesuatu tidak sesuai kaidah tuh payah nulis banyak susah. Nulis satu-satu mungkin bisa. Sama anak-anak SD nulis huruf A. Ya boleh, tidak masalah, tapi cari karajo namanya. Ini kenapa dibuat seperti ini? Karena seperti itu kaidah. Udah. Ya, ha. Ya, salah orang tuh. Huwa, huma, hum. Sebelum catat kita baca sama-sama dulu ya, yuk. Bismillah. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Ini dia. Laki-laki, satu orang, dua orang, tiga atau lebih. Ini dia perempuan, satu orang, dua orang, tiga atau lebih. Ini kamu laki-laki, satu orang, dua orang, tiga atau lebih. Ini kamu perempuan, satu orang, dua orang, tiga atau lebih. Ini saya, ini kami. Nah, gitu aja. Ada bahasa yang memang selalu memperhatikan muannas muzakkar. Ya, laki-laki dan perempuan itu diperhatikan. Bukan cuma bahasa Arab. Bukan cuma bahasa Arab. Apalagi bahasa yang memperhatikan laki-laki dan perempuan tuh. Bahasa Inggris tidak terlalu. You ya you saja. Bahasa Perancis. Ada la, ada le dalam bahasa Perancis ya. Kalau laki-laki pakai le. Anak laki-laki, le garçon. Kalau anak perempuan, la fille. Pakai la. Kalau orang Amerika, American, pakai le. Kalau perempuan, l'Americain. Balu cara macam nak tahu lah. Ya patah-patah lidah awak. Pokoknya seperti itulah. Bahasa Thailand juga memperhatikan ya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki, sawadikap. Kalau perempuan, sawadikha. Jadi seharusnya di Thailand tuh kita tahu dia laki-laki dan perempuan dari cara dia nyapa kita. Kalau dia nyapa kita sawadikap, berarti dia laki-laki. Harusnya ya. Sekarang kan banyak tak seharusnya aja. Buat juga lah keterangannya ya. Ini namanya ghaib. Apa arti ghaib? Ghaib tauhid itu. Ini ghaib, apa arti ghaib? Tidak hadir dalam pembicaraan. Kita sedang membicarakan dia, berarti dia kita ajak ngomong tidak dia? Nah, yang kita ajak ngomong itu siapa? Ana dan anta saja yang ngomong. Ini ghaibah. Ghaibah. Kalau ghaibah artinya apa? Yang tidak hadir tapi perempuan. Ini anta itu siapa tuh? Yang diajak ngomong. Yang diajak ngomong bahasa Arabnya apa? Mukhatab. Mukhatab. Ini berarti apa? Mukhatabah. Ini mutakallim. Itu tambahan keterangan ya.
Isim domir. Ini namanya isim domir. Isim domir itu bahasa kitanya kata ganti. Kalau bahasa Inggrisnya apa kata ganti itu? Hah? Enggak. Pronoun. Pronoun. Isim domir. Kata ganti. He, they, we, are you. Ya. He, she, it. Ini hari Senin besok harus hafal ya. Gimana cara paling efektif untuk hafal pakai jari? Saya ngafal nasab Nabi SAW pakai jari. Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib. Siapa lagi? Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihir, Malik, Nadar, Kinanah. Ya seperti itu. Ngafal pakai jari. Nah, kita menghafal ini juga pakai jari. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ya, pulang wak beko. Sambia masak. Huwa, huma, hum. Ya, lah ditanya dek laki mengawak ko. Ada PR aja. Ini bentuk normal ya. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan munfasil. Ada kalanya dia bersambung dengan yang lain. Ada kalanya dia bersambung dengan yang lain. Sudah dicatat ini? Oke, Bu. Tak masalah. Kita tidak terkejar kurikulum ya, aman saja. Kalau di sekolah kan panjang, Pak. Cik guru capek lah. Ke SKS selalu Nabi lah dah. Kalau sekarang aman saja. Minggu depan yang tak hafal ini apa hukumannya? Ya, harus lagi hukuman setiap. Itu menghukum Ustaz namanya tuh. Ayo nak. Kalau yang tak hafal besok, berarti besok satu lagi harus cepat datang nyapu-nyapu sini ya. Ya. Ya baiknya kita ada piket sebenarnya, tapi itulah. Buya Kasri lelok pula beliau alun tiba beliau nyapu. Sudah? Oke, lah sampai mana, Bu? Keterangannya ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah, mutakallim. Mutakallim. Apa arti mutakallim? Nah, ini kita belajar nahu ya, jangan dibawa ke tauhid nanti. Mutakallim maha berfirman jadi. Kalau di sini mutakallim ya, yang berbicara. Yang berbicara.
Gimana bentuknya yang lain? Oh, ada lagi. Kita belajar bentuk yang lain. Tadi huwa, huma, hum. Sekarang iyahu. Terus iyahuma. Ini iya ini sekedar penambah di awal ya, supaya nampak. Kalau ini adalah apa namanya? Muttasil. Kalau dia bersambung dengan yang lain. Iyahu, iyahuma, iyahum. Kalau perempuan iyaha. Iyahuma, iyahum. Kalau laki-laki iyyaka. Ya, iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in. Iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Iyaya, iyana. Artinya sama. Sama dia juga. Ini dia laki-laki, dia perempuan sama ya. Tapi ini bentuk yang bersambung. Yang tadi bentuk tunggal. Apa arti iya di awal? Arti iya di awal itu sebenarnya tidak ada. Ya, arti iya itu sebenarnya tidak ada. Tapi maknanya ada. Maknanya lil hasar. Untuk menunjukkan makna semata-mata. Hanya. Nanti kita akan banyak membuat tangan-tangan seperti ini ya. Iya, salah. Iyahunna. Aku meleset. Iyahunna. Ya.
Iya ya. Pokoknya ya di belakang tuh anak. Abi kan ada ya belakang anak. Ayah saya. Nabi saya, Nabi Yi. Sudah? Lah kita baca sama-sama ya. Iyahu iyahuma iyahum. Iyahu iyahuma iyahum. Iyaha iyahuma iyahunna. Iyaha iyahuma iyahunna. Iyaka iyakuma iyakum. Iyaka iyakuma iyakum. Iyaki iyakuma iyakunna. Iyaki iyakuma iyakunna. Iyaya iyana. Nah, ini kita bisa praktekkan dengan kata-kata lain. Apa contohnya? Rabbun, coba ya. Kalau Tuhan dia, Rabbuhu, Rabbuhuma, Rabbuhum ya. Coba. Tanpa di komando ya, coba Rabbu, coba. Terus. Rabbuha. Terus. 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 Rabbi Rabbuna. Rabbi Rabbuna. Jadi boleh kasih harkat, boleh tidak ya. Rabbi Rabbuna. Itu simpelnya seperti itu. Pakai kitab juga bisa. Kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. Kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Dan seterusnya. Ya, kalau Rabbi tadi berarti apakah tetap dibuat huruf ya yang di belakang? Tetap dibuat. Boleh dihilangkan, tapi itu anomali ketika dia berfungsi sebagai munada. Apa contoh munada? Ya Tuhanku. Artinya ya Rabbi, pakai ya belakang. Tapi karena dia ya-nya hilang, ya Rabbi juga hilang, Rabbi. Apa contohnya? Ya abati, kata Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim, ya tak? Itu nak ada pakai ya kan? Ya abatif al-matumar. Langsung saja. Kalau munada, tapi itu kondisi tidak normal. Kondisi tidak normal. Bukan salah, bukan tidak normal. Lebih aman pakai ya. Untuk orang baru belajar pakai ya. Nah, kalau lah pro nanti enggak, Pak. Karena kita tahu kapan ya boleh dihapus. Nah, ya, orang-orang sudah pro. Contohnya berselimut, apa bahasa Arabnya? Tadaththara. Tadaththara. Ya enggak? Aslinya apa? Tadaththara. Orang berselimut harusnya mutadaththir. Harusnya mutadaththir. Tapi dalam Al-Qur'an justru muddaththir. Kenapa muddaththir? Ta dengan dal diidghamkan. Padahal kan ta dengan dal enggak boleh diidghamkan sebenarnya. Itu kan bagi orang baru belajar. Bagi orang sudah pro tahu ya. Muddaththir. Apa contohnya? Ta'awana ya ta'awanu. Harusnya kalau melarang orang wala tata'awanu. Tapi dalam Al-Qur'an wala ta'awanu saja. Mana ta'nya satu lagi dihilangkan. Ya, itu dalam bahasa Arab seperti itu. Tapi untuk belajar standarnya seperti ini. Ini bentuk standar ya. Ini bentuk standar. Nah, berarti besok ada 2 tangan yang akan kita hafal ya. 2 tangan. Pertama huwa, huma, hum, dan satu lagi iyahu, iyahuma, iyahunna. Bisa ya? Bisa. Jadi nanti tolong nomor WA yang belum ada di dalam grup, tolong berikan kepada yang sudah ada di dalam grup. Dasutan ada, Dapul ada, CD juga ada. Pada tua dengan Ustaz Adi juga sudah ada di grup ya. Ya, Dip ya. Nanti insyaallah anggota yang sudah di dalam grup saya jadikan admin semua. Jadi yang belum ada di dalam grup silahkan ditambahkan nanti. Silahkan ditambahkan. Kemudian juga walaupun bukan PR tapi
tolong disimak-simak bacaan azan. Simak-simak bacaan azan orang, kemudian analisis saja sendiri. Kira-kira ini isim, fi'il atau huruf? Ya, simak-simak. Atau bacaan solat kita. Tapi janganlah bacaan solat, kok tidak terkenal lu solat. Baca bismillah, kok isim, fi'il lah. Itu loh kena. Bacaan azan orang lah ya, bacaan azan orang dengarkan. Nah. Isim, fi'il atau huruf? Ketika kita baca Quran pagi ya, calik-calik aja. Sambil baca Quran sambil lihat, oh ini isim nih, oh ini fi'il, ini huruf. Coba huwa huma hum sekarang. Jangan lihat buku. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah. Di rumah seperti itu ya. Di rumah nanti sambil mandi boleh Ustaz? Boleh sambil mandi. Karena ini bukan Al-Quran ya. Ini bukan Al-Quran. Sambil mandi jadi. Iyahu, iyahuma, iyahum sampai habis. Jadi apa hukuman besok kalau piket ya? Piketnya 2 minggu lagi. Piketnya 2 minggu lagi. Ya, menggulung lapia, menyapu dan seterusnya. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ya, huruf. Ya, akan selalu ya. Misalkan kan tadi tandanya tidak ada, tapi bisa dimasuki itu sudah tanda. Bisa dimasuki sudah. Ini tandanya udah tidak ada, tidak pula bisa dimasuki, maka itu otomatis huruf. Otomatis huruf. Qad itu sendirilah, qad. Qad itu apa tuh? Oh, huruf. Ya, qad itu huruf. Sa, seperti sa. Akan tadi itu. Sa itu apa tuh? Ya, huruf. Bisa dimasuki bi? Bisa, enggak bisa. Itu bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Ya, itu saja barangkali taklim kita pada hari ini. Insyaallah minggu depan kita masuk kitab lah ya. Kita usahakan masuk kitab. Kita buat 2 buah tangan lagi dulu untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Setelah itu kita masuk dalam kitab. Masuk dalam kitab. Kita tutup dengan salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli afdhala salatin ala asari makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala 'an dzikril ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.